Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala pemeliharaan, penjagaan-Mu serta berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Terima kasih untuk hari ini, nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa kami dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan ya Roh Kudus, pimpin dan bimbinglah kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami mengerti maknanya dan dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 18 ayat 35 sampai dengan 43 dengan perikop Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sikap si pengemis buta yang ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita tentang iman. Ketika si pengemis buta berseru kepada Yesus, banyak orang dengan tegas menyuruhnya untuk diam. Tetapi semakin mereka menyuruhnya diam, semakin keras pula dia berteriak agar Yesus mendengarnya. Sebab dia yakin bahwa inilah satu-satunya kesempatan agar dia bisa disembuhkan. Bagi si pengemis buta, itu hanya peduli pada satu hal, yakni dia percaya bahwa dia bisa melihat. Ia hanya berteriak minta pengampunan dan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Semoga kita menjaga hati dan pikiran agar tetap tunduk kepada Tuhan Allah kita, kepada Tuhan Yesus, supaya jiwa kita tentram dan damai. Dengan demikian kita terhindar dari buta dan tuli rohani. Tindakan pengemis buta ini telah menginspirasi kita untuk senantiasa berani untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih dalam hubungan perikop kemarin, jika kita mengalami satu kesusahan, berdoalah, berteriaklah, meminta kepada Tuhan Yesus untuk jalan keluar daripada solusi kita. Dan setelah Anda berdoa, ya sudah, serahkan saja, pasrah saja, karena Tuhan Yesus pasti akan mendengar doa-doa kita. Kita harus punya iman. Setelah kita berdoa, meminta, mengetok pintu hati Tuhan Yesus untuk menyelesaikan problem, masalah kita, Tuhan Yesus pasti sudah mendengar dan pasti sudah bertindak untuk kita, anak-anaknya.
jangan khawatir lagi. Terkadang kita disesatkan oleh pikiran kita, dipengaruhi oleh keadaan yang membuat kita tidak menjadi percaya, tidak punya iman bahwa doa yang kita sampaikan tidak didengarkan. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada masa pandemi seperti ini, marilah kita tetap bersemangat untuk mengikuti misa online atau misa offline, terutama menerima sakramen Maha Kudus. Karena inilah bentuk iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Jangan sampai kita buta dengan keadaan yang sedang melanda seperti ini. Jangan menjadi buta iman. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa untuk menutup bacaan dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus, kami memohon dengan Roh Kudus-Mu, pimpinlah kami di dalam hidup ini agar kami percaya dengan iman. Tambahkanlah dengan iman kepada Engkau ya Tuhan Yesus, karena Engkaulah yang punya kuasa di atas segala-galanya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.